Kamu datang hari ini buat cari keadilan kan? Keadilannya datang. Wang Chen, kenapa kamu melakukan ini? Beijing, ini yang kamu bela sampai dorong aku ke jurang demi cinta sejati? Coba lihat dia lagi. Lihat baik-baik. Mobilnya di luar. Ke Beijing. 3 bulan lalu, anak itu bilang dia pacaran. Senangnya bukan main. Sebenarnya masih ada seminggu perjalanan, tapi akhirnya aku pulang lebih awal. Aku juga nggak tahu seperti apa cewek itu. Bisa sampai bikin adikku yang peli-peli ini jatuh hati. Anak ini sekarang tahu bawa teh susu buat kakaknya. Kelihatan banget pacaran. Memang beda. Kebetulan, duduk nunggu dia pulang kasih kejutan. Hei kamu! Siapa suruh minum teh susu aku? Ini teh susu khusus buat aku. Kamu siapa? Berani-beraninya sentuh punya aku. Aku kakaknya Beijing, baru pulang dari luar negeri, mau lihat dia. Teh susu ini di meja dia. Aku kira dia siapkan buat aku. Aku nggak tahu itu milikmu. Kakak kandung? Terus kenapa? Kakak kandung boleh seenaknya masuk kantor adik? Kakak kandung boleh minum teh susu orang pas nggak ada orang? Aku nggak sengaja minum, benar-benar nggak kepikiran. Kenapa? Nggak tahu adikmu punya pacar. Separuh kantor ini milikku. Kenapa kalau kamu kakaknya? Kamu udah ngeluarin uang buat dia, jadi ngerasa bisa ngatur semuanya, bisa campur semuanya? Dan Hering, uang yang kamu keluarin buat dia, itu kemauan kamu sendiri. Nggak ada nama kamu di situ. Lihat, ini khusus buat Wang Chen. Kenal nggak 4 kata ini? Nggak kenal? Aku bacain deh. Ngomongnya sopan dong. Sopan? Kenapa aku harus hormat sama kamu? Mak, kamu nggak ngajarin kalau di rumah orang mesti tanya dulu apa yang boleh atau nggak boleh dipegang. Tolong, jangan bawa-bawa ibu saya. Iya, katanya bapak ibumu udah pisah dari dulu. Pantes saja. Anak yang nggak punya bapak ibu, pas gede yang nggak punya tata krama. Kok nggak ngomong? Kena ucapan saya? Perempuan kayak kamu sering temuin nggak punya keluarga, nempel terus sama adik, pengen ngatur kayak suami. Hari ini aku kasih tahu, Beijing sekarang udah jadi milikku. Stop pura-pura jadi kakak baik, geli banget. Ada? Dari luar aku udah dengar ribut-ribut. Wang Chen, ada apa? Beijing, maaf tadi aku terlalu emosional. Aku nggak sengaja menyentuhmu. Ini kakakmu. Wang Chen, kenapa kamu? Kak, sebenarnya ada apa? Waktu aku datang, gak ada orang di kantor. Lihat 2 gelas milik tea di meja, kupikir buatku. Ambil minum. Lalu dia... Beijing, 2 gelas milk tea itu aku belikan. Ada namamu di gelasnya. Dia datang, ambil 1 gelas. Kubilang itu punya aku. Dia kaya. Katanya kantor ini dia beli. Dia suruh aku keluar. Bahkan bilang kamu harus putus sama aku. Beijing, percayalah. Aku nggak ngomong begitu. Beijing, lihat wajahku. Dia menamparku. Udah kan? Cuma 1 milik tea. Sampai ribut begini. Beijing, lihat wajahku. Dia menamparku. Ya, memang aku yang memukul. Beijing, aku akui. Tapi dia mendorongku dulu. Dia bilang kantor ini semuanya dibeli pakai uangnya. Menyuruhku keluar. Aku takut. Dia galak. Aku nggak sengaja. Beneran, nggak sengaja. Kak, dorong dia. Tidak, aku nggak sama sekali. Dari awal sampai akhir, aku nggak sentuh dia. Dia menamparku, dorong ke pojok meja. Bilang, aku tak punya orang tua dan pendidikan. Beijing, dengar. Dia lagi fitnah aku. Dari kecil, keluargaku kurang. Aku tahu nggak layak buat kamu. Mana mungkin aku ngomong hal menyakitkan. Dia jelas-jelas selalu nindas aku. Kak, kondisi Wang Chen. Aku udah bilang, ibunya sendiri yang membesarkannya. Dia udah berjuang banget. Dia bukan tipe orang yang cari gara-gara. Kamu pikir aku yang cari masalah?
Bukan itu maksudku. Maksudku, Aku kira teh susunya itu buat aku naik pesawat 13 jam. Menolak 2 rapat akuisisi, orang pertama yang ingin kutemui itu kamu. Waktu lihat teh susu di meja, aku pikir, anak ini akhirnya nyiapin sesuatu buat kakaknya. Kak, aku tahu kamu baik sama aku, tapi Wang Jin itu pacarku. Kamu ngomong kayak gini di depannya, dia pasti gak nyaman. Anggap aja jaga muka aku. Bisa gak kamu pulang dulu? Kamu mau aku jaga muka? Beijing, dari tadi masuk kamu gak pernah nanya, aku sakit apa enggak? Sudahlah kak, cuma teh susu sama 1 tamparan kok. Dari kecil, hidupmu lebih susah dari ini. Masa soal beginian jadi masalah? Wang Jin lebih muda dari kamu, kenapa gak bisa ngalah? Beijing, waktu orang tua pergi, kamu baru 8 tahun. Kamu bawa itu lagi. Bertengkar, kamu ungkit masa lalu. Kamu rawat, biaya sekolah, kirim ke luar negeri, beli mobil rumah, aku tahu semua. Jadi kamu mau apa? Suruh aku berlutut terima kasih. Udah berapa tahun kamu ngomong kayak gitu? Dari aku SMP sampai sekarang kak. Aku ini adikmu, bukan anakmu. Jangan terus-terusan tekan aku dengan hal-hal ini. Kamu pikir aku seperti itu ya? Beijing, kakakmu memang gak suka sama aku. Dia pikir aku gak pantas buat kamu. Cuma mau uangmu. Tapi kamu bilang ke dia, selama 3 bulan kita bersama, berapa kali aku pakai uang kamu? Aku selalu cegah kamu beliin barang buat aku kan? Kak, Wang Jin beda sama kamu. Dia gak mau uangku. Kamu kalau ada masalah, langsung ke aku. Jangan ke dia. Teh susunya itu khusus buat dia. Uangmu ya tetap uangmu. Kantor, villa, mobilmu, Beijing. Aku mau tanya. Hidupmu santai. Siapa kasih uang? Lagi-lagi, aku tahu kamu bakal bahas soal uang. Ya, uang memang dari kamu. Tapi aku baik. Aku anak laki-laki keluarga. Uangmu kan uangku juga kan? Masa kamu mau bawa uang itu sampai ke kuburan? Jadi menurutmu, uangku otomatis jadi uangmu? Bukannya memang begitu. Aku adikmu. Sebelum orang tua meninggal, gimana janji kamu? Kamu bilang bakal jaga aku seumur hidup. Sekarang malah begini. 1 gelas teh susu, kamu malah marah sama aku. Mana janji kamu? Tamparan ini pas banget. Ini membuat aku sadar. Beijing, kamu benar. Janji orang tua, jaga kamu seumur hidup. Aku tanggung kamu 14 tahun. Selama 14 tahun, aku gak pernah hidup buat diri sendiri. Sampai sini saja. Pak Bayi, wajah Anda. Gak apa-apa. Kasih tahu Bang, semua kartu kredit atas nama Beijing dan kartu tambahan harus dibekukan sore ini. Semuanya. Pak Bai, mau beritahu Bai Xiaoye dulu. Tidak perlu. Selain itu, beritahu manajer Zhao, minggu depan saya akan mengatur ulang pembagian aset dalam family trust. Nama Beijing, hapus dari daftar penerima manfaat. 14 tahun. Aku udah tanggung dia 14 tahun. 1 gelas teh susu, langsung kelihatan sifat aslinya. Kalau memang harus menghindari kecurigaan, jangan harap bisa pakai uangku lagi. Lakukan sekarang. Beijing, ini dia. Teman bilang cuma 3 di negeri. Dapat. Mereka iri. Kemarin bikin kamu gak senang. Hari ini aku mau ganti rugi. Suka apa? Beli aja. Semua aku yang bayar. Pak, kartu ini terblokir. Ada kartu lain? Gak mungkin. Coba lagi deh. Ya sudah. Pakai yang ini saja. Gimana mungkin? Ini kartu tambahan dari kakak. Limit nggak terbatas. Mesin kalian apa sih? Pak, kami sudah cek ke banyak bank. Semua kartu kredit dan kartu tambahan atas nama Anda sudah diblokir semua sore ini oleh pemegang kartu utama. Beijing, bukannya kamu bilang kakak cuma sedikit ngambek? Semuanya diblokir. Kamu bikin aku malu di depan banyak orang. Jangan ribut di sini. Kita keluar dulu. Bicara di sini aja. Kalau kamu bisa buka blokir kartu hari ini, kita lanjut. Kalau enggak, kamu Beijing.
Nggak beda sama kawak-kawak miskin yang kejar aku. Kak, sebenarnya kamu lagi ngapain sih? Tadi aku ajak Wang Qin keliling mall milik kita. Dia suka tas. Kasir bilang kartuku tidak bisa dipakai. Kamu tahu nggak? Aku malu banget di depan Wang Qin waktu itu. Cepetan, buka blokir kartuku. Wang Qin masih nunggu bayar. Dengar nggak? Segera buka, blokir. Nanti kita bahas. Sekarang buka kartunya. Baijing, kamu nelpon cuman mau minta saya buka blokir kartu kredit kamu. Kalau enggak, gimana? Saya lagi di mall, mau bayar. Buka dulu kartunya. Yang lain nanti aja. Baijing, kalau kamu begitu peduli sama perasaan Wang Qin, cari cara sendiri, beliin dia tas. Jangan datang. Kak, maksudmu apa? Direktur Bayi. Kasih tahu bagian hukum, mulai prosedur pengambilan aset. Beritahu semua mau perusahaan, hak bebas bayar, Beijing dihapus selamanya. Direktur BI, ini daftar aset yang dibukukan dan surat otorisasinya. Mohon dicek. Direktur Bei, saya rasa Tuan Bai bakal menyesal. Itu urusan dia, kalau menyesal. Saya capek. Ngerti kan? Segera laksanakan. Baijing, seumur hidup baru kali ini saya naik mobil online. Malu banget. Sampai nanti pas masuk, saya buatin kamu susu hangat. Hari ini selesai, oke? Akses sudah dihapus, verifikasi gagal. Silakan keluar. Ada apa? Nggak apa-apa. Mungkin sistemnya error. Sidik jariku juga bisa buka kok. Satpam mana? Cepat buka pintu. Saya Baijing. Mungkin tadi sore sistem rusak. Kakakku pasti nggak sengaja. Aku coba masukkan. Kata sandinya lagi. Terlalu banyak percobaan gagal. Sistem terkunci. Silakan hubungi pengelola properti. Baijing, kamu bahkan nggak tahu kode pintu rumah sendiri? Dulu kan tinggal scan wajah. Siapa sih yang hafal kata sandi? Mesin kalian kok begini sih? Saya Baijing. Rumah ini punya saya. Tuan Bai, Berdasarkan pemberitahuan resmi Nona Bei Mei sore ini, akses fila Tianxi, wajah, sidik jari, sandi, Sudah dicabut semuanya. Dan berlaku permanen. apa maksudmu yang baru saja kamu katakan? Hak milik villa ini sepenuhnya milik Nona Bei Mei. Anda sekarang dilarang masuk kompleks ini selamanya. Silakan Anda dan teman Anda segera pergi. Omong kosong. Kalian pikir kalian siapa? Nama saya Bai. Villa ini milik kakak. Tapi nantinya jadi milik saya. Saya satu-satunya pewaris keluarga. Bai, penjaga... Buka pintu! Kalau tidak, telepon kakak sekarang. Biar dia pecat kalian semua. Tunggu saja kalian. Halo kak. Segera pecat orang-orang ini. Kakak saya matikan telepon saya. Nomor yang Anda panggil sedang tidak aktif. Kakak saya sudah blok saya. Dia serius. Lalu, barang-barang saya bagaimana? Setidaknya, saya harus ambil beberapa pakaian ganti kan? Tuan Bai, Bu Bai juga menitip pesan buat Anda. Anda tidak merasa teh susu paling penting? Mulai sekarang, beli teh susu sendiri, cari rumah sendiri, jaga harga diri sendiri. Baijing, bukankah kamu bilang villa ini atas nama kamu? Kamu bilang kamu satu-satunya pewaris keluarga Bei, kan? Kita pacaran 3 bulan. Berapa janji palsu kamu buat? Setelah menikah, villa ini jadi milikku. Kamu bilang grup kakakmu, akhirnya kamu ambil alih. Kamu bilang nanti keluar ada sopir pribadi. Kartu hitam tanpa batas belanja. Bohong kosong. Pintu gerbang kompleks. Jangan sentuh aku. Baijing, dengar ya. Kakakmu, bekukan kartumu atau hapus akses gerbangmu. Aku nggak
beliin aku tas edisi terbatas itu. Hari ini kamu harus belikan buat aku. Kalau besok aku nggak bisa pamer tas itu di medsos, aku malu dong. Wang Qin, jangan marah. Kakakku cuma lagi emosi. Selalu begitu. Bisa nggak ganti kalimat lain? Nggak peduli gimana caranya. Hari ini aku harus dapat tas itu. Kalau nggak, aku langsung putus sama kamu. Wang Jin, jangan ngomong putus. Kado yang aku janjiin, aku nggak akan ingkar. Aku akan cari uang sekarang. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Uangmu cuma sisa 300. Naik taksi aja minta aku yang bayar. Aku masih punya ini. Peninggalan dari ibuku. Berlian biru di atas. Warisan ibunya saat menikah. 5 juta. Ibumu tinggalkan kamu. Kenapa nggak bilang tadi? Aku selalu bawa ini dekat badan. Aku nggak pernah kepikiran jual. Tapi sekarang ada pilihan lain. Kamu tunggu. Malam ini juga aku cari orang buat jual ini. Tadi aku udah telepon. Semua toko resmi langsung nutup telepon setelah dengar namaku. Sekarang cuma ada satu tempat yang bisa kita datangi. Tempat apa? Dermaga tua di selatan kota. Wilayah pasar gelap, Abang Nyalong. Tunggu apa lagi? Pergi. Pasar gelap beda toko resmi. Tahun lalu ada yang bawa barang palsu ke sana. Pulang-pulang, 3 jarinya putus. Wang Chen, Gimana kalau kita pikirin cara lain dulu? Gaijing, bukannya kamu bilang demi aku. Kamu rela lakukan apa saja. Kamu cuma jual barang, uang dan barang tukar langsung. Apa bahayanya? Lagian, segalak apapun Long, dia kan orang jalanan. Mana berani ganggu keluarga Bi. Kalau kamu nggak berani, ya udah, aku pulang naik taksi sendiri. Mulai besok, jangan cari aku lagi ya. Aku benar-benar berniat untuk memisahkan diri dari situasi ini. Aku ikut saja. Meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ini tempat apaan sih? Yang sangat aneh dan tidak terduga. Seolah-olah kita masuk ke dalam dunia yang berbeda dari yang kita kenal sebelumnya. Momo, lama gak ketemu. Dengar-dengar kamu diusir sama kakakmu. Bang Long, ada barang di tangan, mau aku jual. Kalau berlian biru ini. Barang asli, kualitasnya bagus. Berlian biru Afrika Selatan. Bagian bawah platinum ada ukiran dari bengkel lama. Barangnya memang bagus. Tapi Momo, kamu tahu nggak? Semua jalur resmi sekarang nutup akses buat kamu. Barang ini nanti susah buat dijual lagi. Masuk ke aku, jadi barang mati. Dan kalau aku ambil barangmu, risikonya bisa bikin kakakmu marah. $15 juta. Tolong, bercanda. Itu paling rendah 500 juta. Kurang. Bawa aja. Di 2 jalan sebelah sana masih ada beberapa toko. Coba aja tanya sendiri. Tapi aku mau kasih saran. Seluruh pasar gelap juga nggak benar-benar bersatu. Kalau ada yang mau cari muka di depan kakakmu, bisa aja mereka bongkar soal kamu masuk pasar gelap. Nanti hubungan kita juga bisa putus. Coba pikir baik-baik. Apa yang mau kamu raguin lagi? Kalau nggak jual ke kamu, aku juga nggak dapat apa-apa. 15 juta rupiah. Ini harganya yang aku tawarkan. Jadi, aku bersedia menjual barang ini dengan harga tersebut. Kamu tahu diri juga. La O Liu, bawa kontraknya. Tuan Bai, kalau nanti ada barang bagus lagi, ingat cari aku dulu. Aku kasih harga VIP. Kan udah dapat barangnya. Kalau kamu keluarkan kalungnya lebih awal, masalah selesai. Aku jadi malu banget di depan villa kakakmu. 15 juta. Dipotong 14 juta. Tinggal 1 juta. Beijing, aku mau ngomong hal penting. Apa? Kakakmu blokir semua kartu, hapus akses pintu. Dia serius. Tapi ingat, kamu satu-satunya darah keluarga Bai. Minggu depan, kota akan mengadakan konferensi bisnis paling besar. Semua orang penting di kota hadir.
Kakakmu pasti datang. Kita harus berpakaian rapi saat itu. Di depan semua orang, kamu minta maaf ke kakakmu. Saya akan minta maaf ke dia di depan semua wartawan. Tapi dia bahkan tidak peduli sama kalung peninggalan ibu saya. Itu ribut di kantor, bukan? Tidak ada orang lain di sekitar. Tapi di konferensi beda. Ada banyak wartawan dan kamera mengarah ke dia. Kalau dia tidak akui kamu sebagai adiknya di depan umum, semua bisnis bakal ngomong. Direktur Bay Group saja tidak peduli adiknya. Gimana reputasinya nanti? Beijing, percaya saya kali ini. Kita kasih kesempatan di depan semua orang. Dia pasti akan terima permintaan maafnya. Kartu dan rumahmu akan kembali. Semuanya normal lagi. Kamu minta dia kasih jabatan buat saya di perusahaan. Biar saya punya gengsi di depan teman-teman. Lakukan saja seperti yang kamu bilang. Tuan Bai malam ini ke pasar gelap di selatan kota, daerahnya Longji. Dia jual kalung berlian biru warisan ibunya. Belanja 14 juta di Changsheng. Sepertinya belikan tas Wang Qin. Baju yang ibuku tinggalkan untuk dia itu. Kamu sempat rekam dia masuk ke pasar gelap nggak? Fotonya jelas banget. Selain itu, orang kita dengar Wang Qin bilang ke Tuan Bei di Changsheng, dia mengaku salah di depan media nasional di puncak. Katanya, setelah berhasil, dia mau dikasih posisi di grup. Masih mau ngantor di grup saya juga? Pak Bai, perlu perketat keamanan acara puncak nggak? Nggak perlu. Biarin aja mereka datang. Tambah kamera media. Butuh panggung pas. Semua orang di kota lihat jelas. Adik yang saya rawat 14 tahun. Sebenarnya orang kayak apa sih? Barang yang saya suruh kamu siapin sudah lengkap belum? Semua sudah lengkap. Pasti semua orang bakal terkejut. Bahan apa ini? Udah berbulu aja. Ibu, ini model runway tahun lalu. Bahannya impor campuran. Dipakai bagus kok. Tahun lalu. Ganti ke model baru tahun ini. Model baru cuma dijual, nggak disewakan. Yang ini sewanya 3.800. Paling mewah di toko. Kayaknya agak pendek ya. Ini model slim fit. Kamu nggak bisa cari yang pas. Dipakai kayak pinjam baju aja. Memang baju pinjaman kok. Oke deh, pakai yang ini. Totalnya berapa? Wanita 3.800.000, pria 2.200.000, deposit 20 juta. Deposit bisa diambil setelah acara puncak selesai. Setelah acara selesai, deposit, begitu kartu kakakmu aktif lagi. Uang segini nggak ada apa-apanya. Kamu bisa jahit baju? Dulu pernah belajar. Jangan liatin terus. Bang Hao, pas hari acara, bantu cari beberapa teman wartawan ya. Kamu mau bikin apa lagi? Biar kamu nonton pertunjukan seru. Pak Bai, rekaman CCTV dari toko baju udah diambil. Tuan Bai dan Wang Qin nyewa satu gaun seasonal dan satu jas yang nggak pas ukuran. Habis 6 juta. Deposit 20 juta. Ada lagi? Semalam Wang Qin sama Wang Hao kirim pesan, kayaknya mereka udah atur rencana. Kalau mereka memang mau bikin heboh masalah ini, maka aku akan buatkan mereka panggung paling megah. Pak Bai, lihat ke sini. Pak Bai, dengar-dengar summit kali ini Anda mau umumkan rencana akuisisi baru. Angkat kepala, dada tegak, ingat urutannya. Kamu duluan maju, lalu berlutut, menangis keras. Pas aku pegang perut dan bilang hamil, kamu diam saja, cuma gemetar di situ. Sudah ingat dengan baik dan benar, jangan sampai lupa lagi ya. Tapi Wang Chen, gaun ini kalau dilihat dekat bener-bener nggak masalah. Sekarang lupakan gaun. Tunjukkan aura kuat siapa berani dekati dan menatapmu.
Bagaimana duduk di baris depan? Baris depan lebih baik. Dekat kakakmu. Ingat, pidato selesai. Maju. KTT bisnis kali ini resmi dimulai. Mari kita sambut Ketua Grup Bai. Ibu Bai Mei akan memberikan pidato pembukaan. Rekan-rekan sekalian, terima kasih kepercayaan dan dukungan Grup Bai. Kami berkontribusi bagi pembangunan dan kelanjutan dunia. Akhirnya, saya umumkan. KTT ini resmi dibuka. Kak, aku salah. Sungguh aku sadar salah. Aku nggak seharusnya membantahmu cuma gara-gara teh susu. Juga nggak seharusnya bela Wang Qin. Tolong maafkan aku kali ini. Ibu Bai, maaf. Hari itu di kantor aku terlalu emosi. Aku nggak seharusnya main tangan. Aku tahu aku nggak pantas buat Beijing. Tapi perasaanku ke dia sungguh tulus. Di perutku, aku sudah mengandung keponakan kandung Anda. Masa cuma karena segelas teh susu? Tega biarin keponakanmu di jalan? Kumohon, restuin kami. Hamil, bukannya adiknya Ibu Bai belum nikah? Ini bakal seru banget. Beijing, kamu yakin anak yang dikandung Wang Qin itu darah keluarga Bai? Kak, soal gitu mana mungkin aku bercanda. Wang Qin sendiri bilang ke aku, dia udah hamil 2 bulan. Jadi itu memang keponakanmu sendiri. Teman-teman wartawan, kalian semua lihat sendiri kan? Aku dan Beijing saling cinta. Tapi karena teh susu, Pak, Bai langsung Beijing diblokir semua kartunya. Rumah dan mobil diambil. Bahkan gak boleh masuk rumah. Semuanya bisa aku tahan, tapi di perutku ada anak. Itu darah keluarga. Bye! Kami berdua gak masalah susah. Tapi aku gak mau anakku lahir tanpa keluarga. Kalian semua juga orang tua. Tolong bantu aku bicara. Benar juga. Sebesarnya marah. Jangan bawa-bawa anak. Pak Bai biasanya kelihatan ramah banget. Kok bisa ke adik sendiri? Tega. Cuma gara-gara teh susu, langsung diusir dari rumah. Pak Bai ternyata memiliki hati yang sangat sempit ya. Kakak, kamu juga mendengar apa yang dia katakan tadi kan? Kalian semua orang bijak. Aku dan Wang Qin tulus. Tolong restui kami. Masa mau bikin semua orang berpikir Pak Bai nggak punya hati? Opini publik di pihakku. Kamu sekaya apapun, gak bisa tutup mulut ratusan orang. Baik, karena kalian ingin keadilan. Maka aku akan memberi kalian keadilan. Aduh, aku hampir kaget benar-benar. Kira dia punya bukti. Pak Bai juga ternyata biasa saja. Urusanku bukan hal yang bisa kamu cari tahu begitu saja. Aku tahu aku lahir dari keluarga biasa. Tidak sepadan dengan keluarga Bie. Tapi aku dan Beijing benar-benar saling mencintai. Dan anak yang ada di perutku juga tidak bersalah. Hari ini, di depan media dan senior bisnis, aku minta satu kata dari Direktur Bai. Apakah Anda mengakui adik kandung Anda? Direktur Bai? Tolong bicara, Wes. Tolong bicara. Iya. Adik kandungmu berlutut di sini. Tolong berisikan. Silakan bicara di depan semua orang. Kalau Anda tidak mengakui saya akan pergi sekarang dan tidak akan pakai nama Bai lagi. Kenapa Direktur Bai diam? Benar? Bersalah? Kabarnya Direktur Bai mulai dari nol. Dulu demi cari uang, segala cara dipakai. Orang seperti ini paling mementingkan gengsi, mana mungkin mengaku salah di depan umum. Direktur Bai. Maksud diamu apa? Anda kira punya uang bisa semaunya menindas orang? Aku kasih tahu, dunia ini bukan cuma uang yang bisa bikin segalanya.
Cinta aku dengan Beijing bukan sesuatu yang bisa dihancurkan pakai uang. Kak, kamu dengar nggak? Hari ini aku bukan minta maaf sama kamu. Aku mau keadilan. Kalung yang mama aku kasih, kamu paksa aku jual semua. Kamu masih layak jadi kakak aku. Beijing, kamu yakin mau aku di sini? Di depan semua orang. Ngomong keadilan yang kamu mau. Jelas-jelas, satu persatu. Ngomonglah. Coba, ngomong aja. Biar semua orang dengar. Gimana caranya kamu paksa wanita yang hampir punya anak sama pacarnya sampai nggak punya jalan? Sebelum aku ngomong, aku mau tanya dulu ke Bu Wangqin satu pertanyaan. Silakan tanya. Jangan coba buang waktu. Oak. Apakah kamu yakin anak di dalam kandunganmu adalah darah daging keluarga Bai? Tentu saja, mana mungkin aku bercanda soal begini? Di depan beberapa ahli dari rumah sakit kota, coba kamu ulangi lagi. Bu Wangqin, saya adalah kepala dokter kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Umum Kota. Hasil pemeriksaanmu 3 bulan lalu di rumah sakit kami, Bu Wangqin. Saya adalah kepala dokter kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Umum Kota. Ini hasil pemeriksaan kesehatan yang kamu lakukan 3 bulan lalu di rumah sakit kami. Kesimpulannya, jelas, sulit hamil. Tidak bisa hamil alami. Perlu saya baca di depan, semua? Aku bahkan tidak pernah bertemu denganmu. Berapa uang Bai Mei kasih buat laporan palsu? Laporan ada tanda tangan dan sidik jarimu. Kamu bisa ajukan tes forensik. Tes. Bukan aku yang takut kok. Bai Mei, kamu pikir cari dokter palsu bisa bikin aku takut? Dengar, Wangqin nggak takut. Aku paling tahu ada anak di perutku atau enggak. Ini formulir pendaftaran awal yang diisi Bu Wangqin waktu daftar 3 bulan lalu. Di atas ada KTP, nomor kontak, kontak darurat. Pada kolom kontak darurat tertulis nama Pak Beijing dan nomor handphone. Pak Bai, mau naik? Lihat sebentar. Pastikan itu memang nomor Anda. Beijing, jangan percaya dia. Formulir pendaftaran juga bisa dipalsukan. Kakakmu banyak uang. Apa saja bisa dipalsukan. Ibu Wangqin, Anda bilang laporan ini palsu. Saya tanya, kalau benar Anda sudah hamil 2 bulan, bersedia ikut saya ke rumah sakit terdekat cek? Periksa USG di rumah sakit terdekat. Rekam proses. Live nasional. Kenapa harus ikut kamu? Aku sedang hamil. USG itu ada radiasinya buat janin. Kamu nggak tahu? Kamu dokter, tidak tahu pengetahuan dasar. USG itu nggak ada radiasinya. Itu dasar medis. Ibu Wangqin, saya nggak tahu kamu hamil atau enggak. Kamu nggak ngerti soal pemeriksaan kehamilan. Itu fakta. USG nggak ada radiasi aja nggak tahu, dia beneran hamil atau cuma pura-pura? Kamu nggak lihat tadi dia nggak bisa jawab? Hamilnya palsu. Nipunya beneran. Siapa bilang aku nggak tahu? Tadi aku salah ngomong karena gugup. Kalian enak ngomong, nggak ngerasain sendiri. Ganti posisi. Coba diikuti ratusan orang. Jadi nggak perlu ke rumah sakit. Tunjuk pergelanganmu. Di depan media nasional, saya cek pulsamu. Nadia hamil 2 bulan. Saya pegang 30 tahun. Tutup mata pun tahu. Kalau saya salah bicara, sekarang juga, saya akan merobek sertifikat dokter saya. Kamu itu apa sih? Enak aja kamu suruh cek nadi. Ini badan saya. Kenapa harus kamu sentuh? Tidak. Berani? Bukan tak berani. Kamu nggak pantas. Bai Mei, aku tahan lama. Dari pertama ketemu, kamu nyerang aku. Wangqin, tenang. Ini acara puncak. Bukan cari ribut. Wanita kuat. Kayak kamu sering saya lihat, nggak punya suami anak. Nggak suka lihat orang lain. Kamu anggap adikmu milik pribadi. Siapapun sama dia, kamu lawan. Aku kasih tahu. Kamu mau kayak gimana pun, tetap sendirian. Tua nggak ada yang urus kamu. So sad. Bukan. Kamu pikir kamu menang. Kamu bikin namaku jelek, terus kenapa? Beijing gak akan mengakui kamu sebagai kakaknya lagi. Kamu bakal sendirian selamanya. Nikmati uangmu, hidup sendiri sampai tua. Aku mau tanya, 3 hal. Pertama, nama asli kamu siapa? Namaku Wangqin. Nama gak berubah, duduk pun tetap sama. Siapa Wang Hao? Wang Hao? Apaan? Aku gak kenal. Kamu ngirim pesan ke dia tadi malam. Mau aku suruh orang tampilin chatnya di layar besar? Kamu kan latihan sama aku tadi malam. Habis latihan, kamu bilang capek dan mau tidur, tapi chatting sama orang lain. Enggak.
Dia fitnah aku. Beijing. Percaya deh. Aku beneran gak gitu. Pertanyaan ketiga. Di sini ada Pak Lin. Seorang manajer. Dulu dia kepala bagian klien VP di Changsheng Plaza. Kamu kenal dia? By Mei, cari dokter palsu. Manager Lin, gimana? Masa dia juga palsu? Kamu kan pernah bilang ke aku, kamu kerja di media sosial. Aku dulu kerja di media sosial. Manajer, link klien, ketemu sekali 2 kali. Gak kenal. Beijing, jangan percaya ke kamu. Perempuan ini gak pernah bicara jujur. Tuan Bai, kamu dibohongi berapa lama? Sampai sekarang masih bela dia. Kalian tangkap aku. Pura-pura hamil buat menipu nikah. Ketahuan langsung kabur. Tadi masih begitu sombong, sekarang malah takut. Semua gara-gara dia. Dia paksa aku semuanya. Dia bilang kalau aku pura-pura hamil, kakaknya bakal lulu dan kasih uang. Aku perempuan, bisa apa? Aku ikut dia. Makan susah. Dia ngoceh telingaku tiap hari. Katanya cuma acting sekali. Semua berubah. Omong kosong! Wan Xin, kamu ngomong apa? Dari awal sampai akhir itu idemu. Kamu yang bilang ke aku kalau kamu hamil. Kamu bilang cuma perlu ribut di KTT. Kakakku pasti bakal ngalah. Sayang, kecil. Kalau bukan gara-gara kamu, aku nggak bakal pakai cara kayak gini. Kamu masih berani nyalahin aku. Aku jual peninggalan ibu aku buat beliin kamu tas. Itu kan kemauanmu sendiri. Aku nggak maksa. Penipu, kamu bikin aku nggak punya apa-apa. Kalung, ibuku, rumah kakak, kartu aku, semua karena kamu. Bodoh. Laki-laki kayak kamu pantas ketipu. Ya, aku bodoh kalau tidak. Bagaimana bisa tertipu olehmu? Kamu menghancurkanku. Bersama... Mau apa? Oke. Letakkan. Beijing. Saudari, Lepaskan aku. Kenapa kau menangkapku? Aku tidak bersalah. Baime, kau membalas dendam. Buang mereka semua. Ya, Lepaskan aku. Rekan-rekan, saya minta maaf. Ada insiden kecil barusan. Selanjutnya, saya terus berbicara. Lihat dirimu. Ini semua salahmu. Wajah wanita tua itu hilang. apa yang baru saja kamu katakan di atas panggung? Apakah itu benar? Asli atau palsu? Apa yang saya katakan tidak benar. Kamu memang gak berguna. Bahkan kartu aja gak bisa dijaga. Kamu bilang aku yang memaksa kamu pura-pura hamil. Semua ide katanya dari aku. Lalu, gimana? Masa aku harus ngaku depan ratusan orang? Kalau aku yang karang cerita sendiri? Kamu bodoh, tapi aku enggak. Bodohnya justru aku. Dari awal sampai akhir aku yang bego. Wang Qian, kenapa kamu bisa jadi begini? Livi aku tonton semua putus, apa terjadi? Oke, Baimei perempuan gila bawa dokter palsu jebak aku. Beijing gak berguna mukulin aku di panggung. Lihat tanganku, kaki aku, kehilangan sepatu. Dia gimana? Biarin aja. Terserah dia mau mati. Ayo Hoki, antar aku pulang. Tempat jelek ini gak mau aku lama-lama. Beijing, hari ini aku bilang di sini, mulai hari ini aku gak ada hubungan sama kamu. Jangan cari aku, percuma. Kamu memang gak berguna. Seumur hidup bakal tetap gak berguna. Iya juga. Dia mana mungkin mau sama aku. Ngapain kamu di sini? Tinggalkan kuncinya. Pergi, ambil barangku. Barangmu? Ada barang apa di sini yang milikmu? Pemilik kos punya tirai. Spray aku yang beli. Baju-baju merek di lemari itu pakai kartu kakakmu. Oh iya, kartu kakakmu sudah diblokir. Kamu bahkan gak pernah bayar sepeser pun. Itu milikku. Itu uang dari jual bros 15 juta. Kecuali 14 juta tas. Sisa 1 juta diinjak saat diusir satpam kakakmu. Kamu masih utang 3 bulan sewa ke aku. Kalung ini buat bayar sewa aja gak cukup. Kupikir gak ada barangmu di sini. Makan dan tinggal di sini.
Semua pakai uangku. Kamu boleh pergi. Lunasi utangmu. Kamu pikir aku utang sama kamu? Bukannya memang begitu. Coba hitung sendiri. Aku nemenin kamu beberapa bulan ini. Pakaian, kosmetik, biaya tampil nggak gratis. Aku masih punya satu pertanyaan. Selama beberapa hari ini, ada nggak sih sesuatu dari kamu ke aku yang benar? Kamu mau aku jujur? Atau bohong? Jujur. Nggak ada. Orang itu benar-benar kejam. Terima kasih soal kejadian tadi malam, How? Gimana data live streaming itu? Sampai Beijing berlutut minta maaf di live, langsung meledak. Lebih dari 600.000 orang nonton. Sayang bagian akhir dipotong, kalau nggak bisa tembus 2 juta. Bagus. Dipotong. Aku nggak mau terlalu banyak orang lihat soal yang terjadi setelahnya. Rencana kamu selanjutnya gimana? Udah putus sama Beijing kah? Biarin dia sampai tahun baru. Kakaknya udah blokir kartu terakhirnya. Dia sekarang bahkan nggak punya 200 yuan. Wang Hao juga, ingat nggak aku pernah bilang soal Joe si kecil? Anak tunggal, Joe Group Property, keluarganya punya aset puluhan miliar. Kapan mau janjian ketemu? Kamu balik lagi ngapain? Bukan udah aku suruh pergi? Wang Qin, aku datang mau ngomong baik-baik. Mau ngomong apa? Nggak ada yang perlu dibahas lagi di antara kita. Aku bilang di gang tadi malam. Kurang jelas? Wang Qin, aku bukan mau minta balikan. Ayo kita minta maaf ke kakakku. Terus, jelaskan semuanya. Aku yang kamu rencanain. Aku bantuin. Maaf, kamu bermimpi. Beijing, kakakmu pakai laporan palsu buat maluin aku. Suruh aku minta maaf. Kamu pilih siapa? Laporannya bukan palsu. Kamu sendiri tahu itu. Oke, bukan palsu. Dengar Beijing, bukan masalah dia maaf atau enggak. Ini masalah aku dan dia. Saya nggak biarin dia lolos. Dia bikin saya malu di depan ratusan orang. Harus balas dendam. Kamu masih mau balas dendam ke dia? Wang Qin, kamu salah. Semuanya, kamu... Apa? Aku menampar dia. Ya, tapi dia pantas. Dia pikir siapa? Punya duit sedikit, langsung merasa hebat, ngatur orang minum teh atau enggak? Tamparan itu, kamu nggak salah. Kenapa aku harus merasa salah? Dia layak. Kamu juga kan? Kamu sendiri di panggung konferensi bilang, kakakmu maksa jual barang peninggalan ibu. Nggak layak jadi kakakmu. Kenapa? Baru sehari udah lupa. Ya, kamu lembek, cowok lembek, nggak maju. Kakakmu tendangmu, minta maaf. Gagal nangis di lantai. Ada gunanya? Tetap nggak punya uang. Kakakmu kayak gitu, makin mohon, makin dia meremeh kamu. Aku gimana? Aku bilang kamu harus bikin dia takut sama kamu. Konferensi gagal, kita yang rusak. Tapi nggak masalah. Ada cara lain. Cara apa? Bulan depan, By Group kan mau adakan... Acara tahunan, kamu mau gaduh? Pertemuan Wang Qin udah malu. Belum cukup? Aku nggak mau. Nggak mau. Begini terus, kamu miskin seumur hidup. Beijing, dengar. Modalmu cuma margabi. Kalau nggak manfaati modal itu, hidupmu jadi kuli bangunan. Wang Qin, kasih aku waktu mikir lagi. Nggak ada waktu. Mikir, lewat Wang Hao, aku hubungi teman media. Mereka bantu heboh acara tahunan. Kerjasama, Beijing. Katanya, kamu cinta aku. Demi aku. Kamu rela apa aja kan? Lakukan. Seperti aku bilang. How? Setuju acara tahunannya. Cari orang punya info panas. Takut masalah besar. Wang Qin, gimana mengakhirinya? Akhiri. Nggak perlu. Baimei nggak tahan. Aku paksa. Sampai dia nggak sanggup. Dia singkirin Beijing. Beijing akan hancur. Siapa peduli? Nunggu aku kenalan sama Joe kecil. Dia cuma orang biasa. Wang Qin, gimana kalau batal aja? Kakakku pasti nggak mau ketemu aku. Udah datang. Kamu mau bilang batal sekarang? Dia blokir telepon dan WeChatku. Kunjungan terakhirku nggak diizinin masuk. Waktu itu kamu sendirian. Sekarang ada aku. Dengar aku. Nanti kamu nangis aja di depan pintu. Makin kenceng makin bagus. Kakakmu jaga nama baik. Nggak tahan diliatin tetangga. Udah. Nggak ada tapi-tapian. Beijing. Dengar. Kalau hari ini kamu nggak nurut, kita selesai. Kamu pernah bilang mau kasih aku masa depan kan? Masa depan mana? Cuma saldo 300 yuan itu doang. Kak, keluar dong. Tolong keluar. Ketemu aku. Kak, aku salah. Aku benar-benar sadar salah. Aku udah usir Wang Qin. Aku nggak sama dia lagi. Kak, bisa nggak kamu keluar? Kamu ngomong apa sih? Siapa suruh kamu bawa-bawa aku? Kak!
Kamu keluar! Kakak! Kamu mau ngapain di sini? Kak, aku salah. Semua disamin salahku. Aku nggak seharusnya percaya kata-kata Wang Qin. Nggak seharusnya bantu dia bohong ke kamu. Sekarang aku nggak butuh apa-apa. Aku cuma mau pulang. Wanita di samping kamu masih ada. Kak, dia sudah berubah. Hari ini dia datang untuk minta maaf sama kamu. Kamu masih ingat waktu terakhir ke sini? Apa yang kamu bilang ke Satpam? Kak, waktu itu aku lagi kalut. Aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Pulanglah dulu, Kak. Kamu nggak bisa lepas tangan soal aku. Papa mama pergi. Kamu janji apa? Kamu bilang akan jaga aku seumur hidup. Itu kata-katamu sendiri. Kak, aku nggak tahan. Uangku cuma puluhan ribu. Makan aja nggak mampu. Kak, kasih jalan. Asal pulang. Suruh apa aja aku mau. Beijing, terakhir kali kamu datang ke pintu ini, kamu bawa perempuan yang sama. Kamu teriak minta kakakmu buka pintu. Villa ini nantinya milikmu. Kalung berlian biru peninggalan mamamu. Jual di pasar gelap buat beli tas dia. Black Heart yang kuberikan, kamu habiskan jutaan. Semuanya buat dia. Mobil, rumah, uang jajanmu. Semuanya dia. Sekarang kamu bilang gak bisa hidup. Ingin makan. Jadi perempuan di sampingmu itu ngapain? Suruh dia beliin, suruh dia balikin tasnya. Ganti dengan makanan buat kamu. Kamu kan sudah kasih semuanya ke dia. Tuan Bai, mohon Anda pergi. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau pergi. Kakakku nggak bisa lepas tangan soal aku. Aku adik kandungnya. Lepaskan aku! Kalian penjaga pintu ini! Lepaskan aku! Sudah aku bilang, makin kamu memohon, makin dia meremehkan kamu. Masih duduk saja. Kenapa? Ayo pergi. Malu di sini. Keamanan sudah lapor ke aku soal kejadian di depan kantor Bei. Bai Xiaoye nggak perlu diurus. Mengerti. Baik dong. Perlu nggak menyiapkan tempat tinggal buat Bai Xiaoye? Memang sekarang dia nggak punya uang. Tidak. Perlu. Dia sudah pilih wanita itu. Jangan datang cari aku. Kak, aku tak, Kak. Jangan pergi. Dia ketemu kamu, suruh kamu berlutut, lalu suruh kamu pergi. Itu artinya apa? Kakakmu gak mau urus kamu lagi. Harus gimana? Dia nggak peduli janji orang tua. Apapun yang aku bilang, dia nggak dengar. Kamu nangisnya belum cukup parah. Cuma bilang, Kak, aku salah. Gak ada gunanya. Bikin dia merasa kamu gak bisa hidup lagi. Bikin dia malu di depan orang lain. Di depan orang lain? Waktu acara puncak, masih belum cukup malu? Yang malu di acara puncak itu, dia berdiri di panggung, seperti biasa. Pidato, itu dia malu. Itu kita yang malu. Makanya harus pindah tempat. Di tempat dia sendiri. Biar dia nggak bisa setenang itu. Acara tahunan grup bulan depan. Dia pasti naik panggung dan pidato. Wang Hao bawa wartawan masuk. Live streaming pas dia pidato maju dan berlutut. Apa? Berlutut lagi? Wang Qin, aku nggak mau berlutut lagi. Aku udah 2 kali berlutut. Sekali di puncak pertemuan. Sekali di depan villa. Nggak mempan. Kakakku nggak peduli cara gitu. Itu karena cara kamu berlutut belum cukup nekat. Kalau nggak mau berlutut,
Siap-siap aja kelaparan. Pokoknya aku nggak mau dan nggak bakal pergi. Beijing, kamu laki-laki bukan sih? Payah. Bahkan berjuang buat diri sendiri aja nggak berani. Kamu kira kakak kamu bisa dapat semua itu pakai apa? Dia 23 tahun pertahankan saham dari Dewan Lama. Sebulan tidur 3 jam sehari, hampir masuk rumah sakit pendarahan lambung. Dibandingkan dia, kamu itu nggak berguna. Kenapa dia harus kasih harta keluarga ke kamu? Bahkan kalau aku ke acara tahunan itu, aku pun nggak bisa masuk ke dalam. Kamu nggak perlu khawatir soal itu. Aku sudah atur semua. Wang Hao kenal orang di acara tahunan. Bisa dapat 2 kartu kerja. Pura-pura staff. Nyusup masuk. Nanti kakakmu pidato di atas panggung. Di depan ratusan orang. Semua media nasional meliput. Maju, lutut nangis. Dia bisa apa? Masa dia sampai tega? Seret kamu keluar depan semua media nasional? Beijing, percaya sama aku kali ini. Setelah acara tahunan ribut selesai, kakakmu menyerah. Bawa duit, kabur. Kamu mau kemana? Aku temenin ke sana. Aku pikir-pikir lagi. Aku keluar sebentar. Kamu pikir baik-baik. Pas aku balik, aku mau dengar jawabanmu. Direktur BOI, di acara tahunan ada sedikit masalah. Kami temukan Wang Qin akhir-akhir ini sering kontak orang di dunia media sosial. Semua via Wang Hao. Dia masih cari tahu gimana dapetin ID kerja buat acara tahunan. Tanya soal ID kerja. Iya, selain itu, kami nemuin dia sering kontak Xiao Zhou, anak orang kaya. Anak tunggal Zhou Real Estate. Keluarganya punya aset miliaran. Dia mulai cari tempat baru. Bos Bai, mau saya kasih tahu Tuan Bai? Biar dia tahu wanita di sampingnya lagi ngapain. Gak perlu. Biar dia sadar sendiri, bukan dari orang lain. Dia nggak percaya, cuma lihat sendiri. Hanya dengar sendiri dia waspada. Mengerti? Jadi keamanan di acara tahunan nggak usah ditambah, biarin mereka masuk. Bos Pai, maksud Anda gimana? Saya bilang, biarin mereka datang. Hari acara tahunan, Beijing boleh masuk kapan aja. Keamanan nggak usah tahan dia. Saya bingung. Cari kesempatan. Biar semua orang lihat siapa sebenarnya wanita itu. Kalau dia mau tampil, aku siapkan panggungnya. Panggung harus terang, supaya penonton bisa lihat jelas. Mengerti, Pak Bai. Kami juga hampir selesai cari info tentang Wang Qin. Dia pernah ada 2 masalah perdata di kampung halamannya. Semua soal uang, catatan pinjaman online. Bukan scare. Data ini, aku akan pakai di saat paling penting. Untuk acara tahunan, aku suruh tim teknis tambahkan lebih banyak kamera. Kamera depan, semua pakai HD. Baik. Tunggu sebentar. Ternyata dia masih cari orang lain. Apa artinya? Artinya Bermuda bukan prioritas. Begitu Bermuda sudah tak ada gunanya. Dia pasti langsung buang. Dia... Silakan. Kamu kemana saja? Seharian? Gak pulang. Cuma jalan-jalan. Gimana? Bagus nggak? Iya, cukup bagus kok. Dari mana kamu dapat uang? Ngapain kamu tanya dari mana uangku? Lagian bukan uang kamu. Kamu ketemu sama Wang Hao lagi ya? Beijing, aku mau ketemu siapa itu aku. Kamu nggak usah ngatur. Aku memang gak bisa ngatur. Tapi kamu pacarku. Pakah? Beijing, kamu bahkan nggak sanggup traktir makan. Gimana mau jadiin aku pacar? Udah, jangan bahas itu lagi. Soal acara tahunan, udah kepikiran gimana? Kayaknya aku gak mau ikut. Wang Qin, waktu summit itu aja udah cukup. Aku gak mau bikin ribut lagi. Kakakku benar. Jalan yang aku pilih harus aku tempuh sendiri. Aku mau cari kerja. Mulai dari awal. Beijing, kamu lagi ada masalah di otak ya? Anak kaya yang di ban sekota, perusahaan mana mau terima kamu? Palingan disuruh cuci piring. Kerja, bangunan, angkat bata. Sebulan cuma dapat 4.000, ikut kamu tinggal di basement. Beijing, aku bukannya ngeluh kamu miskin.
Aku cuma gak mau hidup kayak gini seumur hidup. Lihat aku. Dulu setidaknya aku karyawan kantoran. Gaji bulanan di atas 10.000. Demi kamu, aku resign. Menemani kamu kemana-mana. Dipermalukan di depan ratusan orang pas summit. Semua itu aku lakuin buat apa? Bukannya demi kita biar nanti bisa hidup lebih baik. Sekarang kamu bilang mau mulai dari nol. Mulai dari nol tuh butuh berapa tahun? 10, 20 tahun. Nanti pas sudah tua, semua terlambat. Beijing, aku bukannya gak mau nunggu. Aku cuma takut kamu gak bisa nunggu. Kakakmu 30-an bisa urus perusahaan. Tapi nanti gimana? Grup Bai udah lama diserahin ke manajer profesional. Kamu gak dapat apa-apa. Kalau gak berjuang sekarang, seumur hidup gak bakal punya apa-apa. Tapi di acara tahunan kayak gitu, pasti keamanannya ketat. Kalaupun kita berhasil masuk, kakakku lihat aku pasti langsung disuruh usir lagi. Kamu gak perlu urus. Semua sudah aku atur. Wang Hao bisa dapat 2 kartu kerja media, 1 buat kamu, 1 buat aku. Area media acara tahunan paling dekat panggung. Kakakmu sambut di panggung. Maju. Media. Gak sempat bereaksi. Setelah naik, Perlehat, berlutut di sana, di depan semua orang. Ceritakan semua penderitaanmu dari kecil sampai sekarang. Kamu kehilangan orang tua saat 8. Kakakmu menanggungmu 14 tahun, benar. Dia membesar kamu bukan berarti bisa mengatur hidupmu. Kamu bilang sekarang kamu diusir. Mau makan pun susah. Kamu bilang kamu rela lepas hak waris. Cuma minta 1 jalan hidup aja. Lepasin hak waris? Iya, bilang kamu gak mau apa-apa lagi. Bilang semua itu di depan media seluruh negeri. Kalau kakakmu setuju, bebas. Kalau dia gak mau, semua orang bakal anggap dia kejam. Gimana pun pilihannya, orang-orang pasti mendukung kamu. Kalau kakakku tetap nggak setuju gimana? Kita masih punya cara lain. Aku suruh Wang Hao buat open donasi di live. Judulnya udah aku pikir. Adik grup Bai diusir. Minta bantuan netizen. Minta bantuan online. Nanti meskipun kakakmu nggak kasih uang, tip dan donasi, udah cukup buat kita bertahan sementara. Kalau udah viral, siapa tahu ada acara TV yang undang kamu. Coba pikirin, anak orang kaya jatuh miskin kerja angkat batu di proyek. Ini bahan reality show bagus. Wang Chen, sejak kapan kamu kepikiran kayak gini? Ini kan demi kita berdua. Kamu nggak mau kerja kasar. Aku juga nggak pengen hidup susah. Kita cuma andalkan diri sendiri. Beijing, bukannya kamu cinta sama aku? Demi aku, kamu rela nggak? Rela. Inilah cowok yang aku mau. Wah. Wang Chen, mending kita pergi aja. Udah datang? Sekarang malah ngajak pergi. Para tamu sekalian, pesta tahunan Bai Group sekarang dimulai. Sekarang mari kita persilakan Ketua Bai Group, Bu Bai Mei, memberi sambutan. Semuanya terima kasih atas kerja keras dan dukungannya untuk Bai Group selama setahun terakhir. Malam ini saya ingin berbagi 1 angka dengan kalian. Kak, aku salah, aku beneran salah. Maafin aku sekali aja, aku mohon. Lagi dia. Samir kemarin juga dia kan? Tahun ini hadir lagi. Adik Paidong ini gimana sih? Kak, aku tahu aku salah. Aku nggak seharusnya bela Wang Qin di summit. Nggak seharusnya bantu orang bohong kamu. Kak, sekarang aku nggak punya apa-apa. Kartu udah diblokir. Rumah juga nggak bisa masuk. Kak, tolong kasih aku kesempatan buat pulang, boleh nggak? Paidong, maaf. Hari itu di summit aku terlalu emosional. Aku nggak seharusnya pakai tangan. Nggak pantas sama Beijing. Tapi kami memang saling cinta. Lihat, dia udah berlutut di sini. Mohon sama kamu. Kasih dia jalan keluar ya. Baidong, kamu bijak. Kalau mau marah, marahlah sama aku. Jangan salahin Beijing. Dia pengen keluarga. 저 ini bukan yang pura-pura hamil waktu itu. Kok masih bisa datang lagi? Baishoye juga kasihan. Disetir banget sama cewek kayak gini. Kak, kamu dengerin kan? Semua orang paham. Masalah aku sama Wang Qin itu kesalahan kami sendiri. Tapi aku adik kandungmu, Kak. Kamu nggak bisa bener-bener cuekin aku. Ayah ibu di surga juga lihat loh. Kenapa Direktur Bai diam? Banyak orang lihat. Direktur BAI, maksud Anda diam saja itu apa? Apa Anda pikir cuma karena punya uang? Boleh semena-mena sama orang. Anda pakai dokter palsu fitnah. Saya pura-pura hamil di puncak, saya nggak usul. Adikmu sujud di depanmu, tapi kamu cuekin. Saya tanya,
Gimana sih cara kakak jadi kakak? Beijing. Perempuan di samping kamu itu, kamu benar-benar kenal dia nggak? Direktur BI, Anda mau alihin topik lagi? Mau pakai data palsu buat fitnah saya lagi ya? Saya nggak nanya ke kamu. Saya tanya ke Beijing. Kak, aku tahu dulu Wang Qin memang salah. Tapi dia udah berubah sekarang. Sekarang dia baik banget ke aku. Dia tulus mau bantu aku balikin keluarga ini. Beijing. Saya tanya, kalau hari ini aku nggak di sini, kalau yang berdiri di atas panggung itu orang lain, kamu masih bakal sujud nggak? Kamu udah sujud 3 kali. Pertama di puncak, kamu sujud minta uang Wang Qin. Kedua, di villa, kamu sujud minta pulang. Ketiga kalinya kamu di sini, berlutut minta maaf. Beijing, setiap kali kamu berlutut, selalu ada orang yang sama berdiri di sampingmu. Kamu berlutut setiap kali, bukan untuk dirimu sendiri. Kak, sebenarnya kamu mau bilang apa? Foto di sebelah kiri adalah foto data sekolah Ibu Wang Cuihua di SMP Xijadi. Foto kanan adalah penampilan dia sekarang. Berdasarkan arsip yang kami ambil dari Dinas Pendidikan, pendidikan tertinggi dia adalah kelas 2 SMP. Setelah itu, tidak ada catatan sekolah. Dia mengaku lulusan universitas terkenal. Setelah kami cek ke sekolah, stempel itu palsu. Itu bohong! Itu gambar palsu yang kamu suruh orang buat! Ini adalah catatan pinjaman atas nama Ibu Wang Cuihua, termasuk MOU Mo Jibo Mo Dongjin Xiao, Mo Tuan Wang Saku, dan beberapa pinjaman tunai kecil. 38 transaksi, utang total 103.2.400 yuan. Transaksi pertama 3 tahun lalu. Selama 3 tahun, dia tak punya pekerjaan atau penghasilan tetap. Hari-hari cuma gali lubang tutup lubang. Sampai pesta ini, semua platform, dia tidak bayar cicilan pokok atau bunga. Hah? 38 catatan. Semuanya sudah lewat jatuh tempo? 3 tahun nggak bayar 1 sen pun, ini pasti penipu profesional. Bukan saya! Seseorang pakai identitas saya! Foto ini diambil 3 hari yang lalu. Anyway, Wang Cuihua duduk di kursi penumpang mobil sport milik putra bos perusahaan properti, tertangkap di bisnis barat kota. Mereka kemudian masuk ke restoran mewah. Data pembelian menunjukkan makan habis 8.600 yuan. Foto ini semua kenal. Foto bersama Tian, Beijing, dan Anwei, Wang Cuihua di acara puncak. Waktu pengambilan 3 foto ini banner-banner bertepatan. Selama Wang Cuihua berpacaran dengan Beijing, dia juga punya hubungan terlarang dengan setidaknya 3 pria. Menipu 3 orang sekaligus? Wanita ini nekat banget. Beijing banner-banner ditipu dari awal sampai akhir. Beneran! 3 hari sebelum acara puncak, Anwei, Wang Cuihua nelpon resepsionis by group pakai nomornya sendiri. Tunangan, Beijing, menanyakan jadwal penerbangan dan rencana kepulangan Bai Mei ke staf. Panggilan ini, 4 menit 28 detik. Rekaman telepon sudah diambil sesuai hukum. Rencana dia sudah dimulai sejak mendekati Beijing. Dari awal, dia memang mengincar uang keluarga Big. Lepaskan! Saya! Apa menangkap saya? Foto-foto itu palsu, semuanya palsu! Kamu datang hari ini buat cari keadilan kan? Keadilannya datang. Wang Qin, kenapa kamu melakukan ini? Beijing, ini yang kamu bela sampai dorong aku ke jurang demi cinta sejati? Coba lihat dia lagi. Lihat baik-baik. Palsu. Palsu! Bai Mei, tunggu saja. Suatu saat nanti, aku pasti akan membunuhmu tanpa ragu. Beijing, menurutmu kamu sudah menang? Kamu nggak menang apa-apa. Kakakmu nggak mau kamu pulang. Kamu pikir ngerti aku? Jadi bebas. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Seumur hidupmu, kamu itu imut. Ada atau nggak ada aku, kamu tetap imut. Semua acara tetap lanjut.
Ketua BI bilang, jangan biarkan dia muncul lagi di acara apapun by group. Peme, tunggu saja. Urusan kita belum selesai. Semua gara-gara kamu. Kamu yang bikin begini. Kakakmu di panggung tunjuk foto-foto. Kamu berdiri samping lihat. Pria. Foto-foto itu beneran. Beneran? Kalau palsu, juga kenapa? Sekarang kamu tanya. Tadi di atas panggung, kenapa nggak bantu aku? Kamu berlutut kayak orang ketiga. Aku tanya kamu. Foto-foto itu beneran. Iya, semua beneran. Wang Hao itu mantan pacarku. Sebelum konferensi, kita masih sering kontak. Joe dikenalin Wang Hao. Keluarganya punya puluhan miliar. 100 kali lebih baik darimu. Ada satu lagi yang kamu nggak tahu. Manajer Lin dari Changsheng Plaza itu. Kamu pikir dia orang kakakmu? Dia adalah sugar daddy pertama yang aku pikat. Aku kenal dia sebelum kamu. Kalung berlian biru yang diwariskan ibumu, kamu kira jual ke pasar gelap udah selesai. Manajer Lin udah lama incar itu. 15.000. Kalung itu nilainya 500.000. Kakakmu terlalu melindungi kamu. Bahkan harta ibumu nilainya kamu nggak tahu. Jadi dari awal, tujuanmu memang duit. Kalau enggak, apa? Karena kamu. Beijing, lihat dirimu. Tanpa kakakmu punya apa? Nggak ada gelar, nggak ada kemampuan. Bahkan traktir makan nggak mampu. Pria macam kamu, selain bermarga bia, nggak punya apa-apa. Beijing, wanita di sebelahmu itu, kamu beneran ngerti siapa dia? Wang Qian, aku lihat di live kamu ditarik keluar. Ada apa? Itu tanda terima kasus, memang asli. Hauge, kamu datang tak? Cepat bawa aku pergi. Bai Mei udah lapor polisi. Dia mau menjebak aku. Wang Qian, jujur sama aku. Pinjaman online itu beneran. 38 kali pinjaman. Kamu tahu berapa? Hauji, kenapa kamu nanya ini sekarang? Semuanya palsu. Bai Mei, buat, bawa aku. Di sini nggak aman. Barusan aku cek. Di nama kamu memang ada riwayat pinjaman online. Itu asli, bukan palsu dari Bai Mei. Wang Qian, dulu kamu bilang sama aku, kamu dijebak Beijing. Kamu bilang kamu nggak bersalah. Tapi pinjaman paling awal di nama kamu itu 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, kamu belum kenal Beijing. Hauge, maksud kamu apa? Kamu percaya Bai Mei? Nggak percaya aku? Aku bukan percaya dia. Aku percaya hasil yang aku cek sendiri. Hauge, jangan pergi. Dengar penjelasanku. Apa lihat-lihat? Kamu senang banget ya? Lihat aku ditinggal semua orang. Kamu puas banget ya? Aku bilang ke Beijing, aku Wang Qian, meski nggak punya apa-apa, tetap lebih hebat dari kamu si imut. Kakakmu ninggalin kamu. Wang Hao aku rebut. Wang Hao pergi. Kenapa? Aku masih punya Xiaozhou. Kalau kamu? Kamu nggak punya keluarga lagi. Kamu sudah selesai ngomong? Kamu udah selesai. Sekarang giliran aku. Wang Qian, hari ini di atas panggung, saat lihat kakakku tunjukin semua fotomu itu, hati aku cuma ada satu perasaan. Bukan marah, bukan sedih, tapi malu. Aku merelakan barang kenangan ibuku buat kamu. Sudah 3 kali aku berlutut untukmu. Hampir saja aku curi rahasia perusahaan kakakku demi kamu. Pada akhirnya, kamu gak pernah cinta aku. Kamu cuma cinta marga aku. Sekarang baru sadar, sudah terlambat. Barang peninggalan ibumu sudah dijual, hati kakakmu juga sudah kamu kecewakan. Sekarang kamu gak punya apa-apa lagi. Beijing, kamu sama seperti aku. Sekarang gak punya apa-apa. Tidak sama. Kamu mau kemana? Beijing, balik kamu. Tuan Bai jalan sendiri ke arah timur. Sepertinya ke tempat dia sewa itu, dia nggak menangis waktu pergi. Dan nggak pernah menoleh. Satpam bilang, dia sempat ngomong ke Wang Qing. Dia bilang, tidak sama. Tidak sama. Wang Qing bilang, kamu sama seperti aku. Sekarang nggak punya apa-apa. Tapi Tuan Bai bilang tidak sama. Pada akhirnya dia nggak biarkan Wang Qin menjadikannya orang sama. Bai Dong, kalau Tuan Bai sudah tahu siapa Wang Qin sebenarnya, harusnya kasih dia sedikit. Dia bukan anak kecil. Jalan yang dipilih harus dijalani sendiri. Aku nggak mungkin terus bantu membereskan masalahnya. Dia pikir kalau pergi dari aku,
hidupnya bakal bagus. Biar dia lihat, dia nggak punya apa-apa. Kabari bagian hukum, mulai proses pengambilan aset. Ambil semua aset Beijing yang dibiayai olehku. Termasuk rumah kampung. Rumah di kampung juga harus diambil. Ambil. Kalau begitu, besok pagi saya suruh bagian hukum kirim surat. Tuan Bei, masih ada satu hal lagi. Ada transaksi terbaru yang mencurigakan di catatan keuangan Wang Qin. Dia didanai sumber awal Lao Zhao. Dia menjalankan bisnis abu-abu. Lao Zhao? Preman lama di barat punya kasino, bawah tanah dan perusahaan pinjaman. Wang Qin kenal dia lewat Wang Hao. Tapi Wang Hao nggak akrab dengan kelompok Lao Zhao. Kayaknya Wang Qin sendiri yang cari koneksi. Dia nggak kekurangan jalan keluar. Nggak usah peduliin dia. Orang seperti Lao Zhao, cepat atau lambat bakal kena sendiri. Aku nggak perlu kotorin tangan demi dia. Ini kartu tambahan pertama yang dia kasih ke aku. Kak, maaf. Bersihkan semuanya. Jangan tinggalkan apapun. Pak Bai, barang di ruangan ini mau disisakan. Semua dikemas. Kirim ke garasi. Nanti saya atur penempatannya. Cat ulang temboknya. Abu-abu muda, abu-abu muda. Bukannya dulu warnanya putih. Aku bilang abu-abu muda. Oke, jelas. Kabar terbaru dari Wang Qin dan Direktur Bei, setelah kasusnya dibuka, dia sempat hilang seminggu, sekarang muncul lagi. Orang lihat dia sering ke kasino Lao Zhao di barat kota. Dia juga ganti nomor, semua nomor lamanya udah dinonaktifkan. Gak usah peduliin dia. Orang kayak Lao Zhao, bukan dia yang bisa atur. Dia kira udah dapat backing besar, tapi backing itu cepat atau lambat bakal nimbun dia. Paham, terus gimana kabar Tuan Bei? Sekarang dia kerja di proyek bangunan di timur kota. Proyek apa? Proyek perumahan, cat dinding luar. Bulan lalu, Tuan Bei sendiri yang cari kerja di sana. Belajar dari kerja paling dasar. Kerja 10 jam sehari. Makan dan tempat tinggal disediakan. Mandor bilang kerjanya oke, gak malas, cuma belum mahir. Biarin aja. Dia kerja, paham? Shaugi, soal yang waktu itu saya bilang ke Anda, sudah dipikirkan? Soal apa? Itu loh proyek baru Grup BI, mereka mau bangun kompleks bisnis di timur kota, investasinya belasan miliar, coba bayangin. Kalau proyek ini bikin BI gagal, bukan cuma uang, lingkar bisnis tahu dia nggak selalu kuat. Cewek, kamu tahu Mei di dunia bisnis. Berapa tahun saya nggak berani ngalahin dia. Kamu yakin bisa? Karena saya paham banget soal dia. Saya 3 bulan kerja dekat sama adiknya. Struktur internal grup BI,
Kayak kerja Bai Mei dan titik lemahnya. Saya tahu semua. Kelihatannya kuat. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dia lepas. Dia takut orang bilang dia nggak bisa jaga adiknya. Kalau Anda serang dari situ, pasti dia bakal kacau. Oke, kamu lebih pintar dari mantan pacarmu itu. Jadi, kamu mau gimana? Langkah pertama, bantu saya daftarin perusahaan kosong. Namanya mirip sama Mitra Group Bai. Biar orang bingung bedain langkah 2. Saya pakai data mitra yang pernah saya dapat dari Beijing. Buat narik beberapa supplier Kessel menengah Group Bai. Buat yang kecil saja sudah cukup buat dia jengkel. Langkah ketiga ini yang paling penting. Cari akun media sosial berpengaruh, sebarkan kabar palsu, white group kekurangan dana. Nanti waktu pasar mulai ragu, bank bakal perketat pinjaman. Kalau bank memperketat, proyek barunya bakal mandek. Perusahaan kosong bisa aku daftarkan buat kamu. Aku punya beberapa akun media sosial. Gimana kamu jamin ini berhasil? Kak Zhao, aku udah taruhan sama diri sendiri buat kamu. Masih kurang. Deal! Baijing, turun dulu, istirahat, udah jam 11. Ayo makan. Xiaobai, kamu udah kerja ini hampir sebulan kan? Iya. 1 bulan, 3 hari. Kamu mulai lumayan, tapi tanganmu ini awalnya pasti belum terbiasa kan? Rusak, lalu sembuh, kemudian rusak lagi, sudah kebiasaan banget, jadi nggak sakit lagi sama sekali. Cara bicaramu nggak kayak orang yang kerja kayak gini. Dulu nggak pernah kerja fisik ya? Dulu belum pernah. Oke, lanjut. Sore nanti. Kamu urus tembok sebelah barat, lebih sedikit kena matahari. Makasih, kepala. Bei Direktur, Wang Qin di tempatnya Lao Zhao. Gerakannya lumayan besar. Dia mendirikan perusahaan kosong, namanya cuma beda 1 huruf, dengan mitra kita. Dia juga lagi dekati beberapa pemasok Kessel menengah kita, mau ambil mereka dari kita. Beberapa akun media sosial sebarkan kabar palsu soal grup kita kekurangan dana. Akun kecil semua. Tapi polanya sama semua, pasti ada yang atur di belakang. Dia kira kalau dia kasih aku beberapa masalah, aku bakal kesakitan. Padahal aku memang udah ada luka dari awal. Apa yang dia lakukan itu? Bahkan gak ada suaranya sama sekali. Satu bagian buat disimpan, siap-siap buka warung mie kecil lagi pas musim semi tahun depan. Satu bagian buat kebutuhan sehari-hari, satu lagi buat dibalikin ke dia. Grup Bai umumkan laporan keuangan triwulan. Pendapatan naik 12% dibanding tahun lalu. Hao Jie, waktu kamu putar balik di gang tempo hari, pernah kepikiran bakal ada hari seperti ini? Wang Qin, kamu panggil aku cuma buat ini? Tentu saja bukan urusan penting. Mau aku bicara sama kamu? Akun-akun media sosial yang kamu pegang sekarang, masih mau jalan terus nggak? Kalau masih, kenapa? Aku ada beberapa naskah. Butuh kamu publish di akun-akun itu. Judulnya sudah aku pikir. Grup Bai lagi krisis keuangan. Bang, berhenti pinjaman. Gimana? Cukup heboh nggak? Wang Qin, kalau kamu sebarin berita palsu kayak gini, bagian hukum grup Bai pasti bakal cari kamu. Aku content creator. Cari makan dari views,
tapi nggak mau cari masalah gini. Kamu kira sekarang masih ada pilihan? Malam acara Wang Haofeng, kamu yang jemput aku. Live streaming acara, kamu atur. Kalau bagian hukum grup by selidiki, menurut kamu itu content creator tak bersalah? Atau malah jadi komplotan penipu? Wang Qin, maksud kamu apa? Jelas banget. Sekarang kita kayak belalang di tali yang sama. Kalau aku kena, kamu juga nggak bisa kabur. Jadi mendingan ikutin aja kata aku. Nanti kalau Lao Zhao berhasil, kamu bisa dapat bagian juga. Terserah aja kalau nggak mau ikutin aku. Lagi pula masuk penjara sendirian juga cukup membosankan. Ambil satu orang buat teman, kamu lumayan. Kasih naskahnya, aku mau lihat. Data di sini semuanya ngarang. Nama bank juga bohong. Kalau ini disebar, 3 hari juga pasti ketahuan bohongnya. 3 hari cukup? Bai Mei butuh waktu buat klarifikasi. Bang juga butuh waktu buat verifikasi. Waktu jeda di tengah ini sudah cukup buat Lao Zhao untuk melakukan short selling beberapa saham terkait Bai Group. Wang Qin, sebenarnya kamu mau apa? Aku mau Bai Mei berlutut di depanku sambil nangis minta aku berhenti. Direktur BI, Wang Qin sudah mulai bergerak. Pagi ini, 6 akun media merilis berita tentang grup kita sedang krisis keuangan secara bersamaan. Judul dan kata-katanya hampir sama persis. 3 di antaranya langsung sebut proyek baru Chengdong. Katanya, bank sudah hentikan dana. Topik itu sudah dibaca lebih dari 200.000, terus naik. Pantau terus. Bagaimana Zhao? Akun Lao Zhao pasang posisi short di 3 saham kita pagi ini. Aku sudah tahu situasinya. Caranya profesional. Pakai media buat panik, tunggu retail jual, harga turun, beli rendah untung. Aku tangani. Perkiraan keuntungan short mereka lebih dari 8 digit. 8 digit? Lao Zhao berani keluarin modal besar kali ini. Direktur BI, surat pengacara sudah siap. Kirim ke akun media itu. Dari pihak bank juga bisa minta bukti tertulis dari mereka. Biar jelas, pencairan dana normal semua. Jangan buru-buru. Direktur BI, saham turun hampir 3% sejak pembukaan. Kalau dibiarkan provokasi, besok turun lebih parah. Kamu tahu kesalahan terbesar yang dilakukan Wang Qin apa? Kamu sudah mulai kumpulkan bukti tentang Lao Zhao sejak lama. Kenapa aku pilih kamu jadi asisten? 3 bulan lalu, sehari setelah konferensi selesai, Wang Qin dekat Lao Zhao, cuma soal waktu. Dia mendekat Lao Zhao, lewat Wang Hao. Aku langsung minta siapkan. Dia pikir, dekat Lao Zhao, dapat perlindungan. Dia nggak tahu, akar Lao Zhao itu udah busuk lama. Alasan aku nggak bergerak dulu, karena dia belum ganggu urusanku. Sekarang dia bela Wang Qin. Waktunya bereskan semua. Bye dong. Jadi sekarang kita gimana? Langkah pertama, suruh tim marketing sore ini rilis pernyataan resmi. Klarifikasi rumor rantai dana, tapi nggak perlu keras. Langkah kedua, tim legal diam. Jangan kirim surat pengacara. Bantu aku cek lagi alamat. Pasti kasino bawah tanah milik Lao Zhao. Aku mau detail sampai nomor rumahnya. Selain itu, kumpulkan chat dan riwayat telepon Wang Qin di WeChat 5 hari terakhir. Nggak perlu intip isi pesannya. Lihat daftar kontak, durasi telepon dan riwayat transfer saja. Sisanya, nanti aku kasih tahu saat waktunya. Mengerti? Tunggu sebentar. Pitching akhir-akhir ini gimana? Masih di lokasi proyek, mandor bilang kerjanya bagus, belajar cepat. 2 hari lalu dia bantu buruh kecil, digaji, kurang sama mandor, ribut sama mandor. Pada akhirnya, mandor melunasi upah yang belum dibayar. Sekarang semua pekerja cukup menghormatinya. Kalau tidak ada urusan lagi, saya izin keluar dulu, bye. Baik, silakan. Setelah kamu posting beberapa artikel itu, Bai Group langsung merilis pernyataan resmi sore harinya. Walaupun bahasanya nggak keras, tapi mereka tulis nama bank dan datanya lengkap. Orang yang paham langsung tahu artikel itu palsu. Ada teman saya yang konten kreator keuangan, dia cerita ke saya secara pribadi. Bagian hukum Bai Group lagi ngumpulin bukti. Kalau benar-benar diselidiki, semua akun saya pasti kena. Kenapa? Panik. Bai Mei pernyataannya sudah diprediksi. Kalau dia nggak bikin pernyataan, justru aneh. Dia buat pernyataan karena sudah sadar, dia pasti mulai nyelidikin. Dia nyelidikin, terpecah fokus, itu yang saya pengen. Terpecah fokus. Wang Qin, kamu kayaknya salah paham deh. Kamu tahu Bai Mei lebih dari saya. Umur 23, dia rombak Dewan Direksi. Kamu main ini, dia nggak lihat. Dia jelas bisa lihat, tapi sehebat apapun, dia cuma satu orang. Zhang lagi melakukan short selling sahamnya.
Media sosial nyebarin rumor soal dia. Saya di sini masih coba rebut pemasoknya. PMI punya banyak cara, tetap harus hadapi semua. Selama masih ada celah yang belum ditutup. Kita pasti menang. Kita yang kamu maksud termasuk aku nggak? Apa? Akun kena suspend. Tiga akun saya semuanya kena suspend. Wang Qin, bukannya kamu bilang aman? Kamu bilang bagian hukum gak ada kabar kan? Nggak mungkin. Dia baru buat pernyataan. Baru 3 jam. 3 jam gak mungkin semua akun langsung kena suspend. 666 akun pasar Kaozen dapat pemberitahuan platform soal penyebaran info palsu. Caution Market, Wang Qin, kamu bikin saya celaka. Akun-akun itu sumber penghasilan saya. Sekarang semuanya kena suspend. Setelah ini, saya harus makan dari mana? Mau kemana kamu, Wang Qin? Kazao kena masalah. Akun media sosial semuanya diblokir. Bai Mei sudah mengawasinya sejak kemarin. Aku tahu. Sam di sana juga nggak lancar. Buka pasar siang, tanda misterius jaga harga. Semua akun shortsku langsung dilahap lawan. Sampai penutupan, saham grup Bay naik 2%. Aku short. Rugi sekitar 10 juta. Lebih dari 10 juta. Ya, lebih dari 10 juta. Belum termasuk uang yang dipakai buat daftarin perusahaan sama nego pemasok untukmu. Total duitnya minimal 15 juta. Wang Qin, aku sudah bilang, Bai Mei itu nggak gampang dihadapi. Kamu bilang tahu kelemahannya. Kamu bilang kalau kamu turun tangan, dia pasti kacau. Aku kerja sama kamu. Sekarang gimana? Media sosial keblokir. Saham malah dibalas. Pemasok nggak ada satupun digoyang. Mereka bahkan belum selesai ngobrol di telepon. Udah langsung tutup. Kaizo, ini baru awal. Bai Mei jaga serangan ini. Dia tidak bisa terus lindungi aku. Aku ada rencana cadangan. Cadangan? Apa? Bai Jing adalah hartu terakhirku. Bai Mei nggak sanggup benar-benar habisi dia. Selama aku bisa tarik Beijing balik lagi. Dan Beijing ada di tanganku. Bai Mei pasti nggak berani habisi aku sepenuhnya. Maksudmu, kamu mau tipu si pecundang itu lagi? Dia bukan pecundang. Dia satu-satunya kelemahan Bai Mei. Aku kalah karena nggak nyangka Bai Mei selidiki aku duluan. Kali ini beda. Aku tahu kartu terakhir dia. Asal aku nemuin Beijing dan akting dengan baik, bikin dia percaya lagi sama aku, Bai Mei nggak bakal berani apa-apa. Ok. Aku kasih kamu satu kesempatan lagi. Wang Qin, tapi kalau kali ini kamu gagal lagi, lubang 15 juta itu, aku cari kamu, bukan yang lain. Aku nggak bakal gagal sama sekali. Aku janji dengan sanggu-sangga dan tidak akan membuatmu kecewa sama sekali. Ayo, kamu bisa pergi dengan tenang, tanpa perlu khawatir tentang apapun di sekitarmu. Aku akan selalu menunggu kabar terbaru dari kamu dengan penuh kesabaran dan tanpa henti. Beijing, ada orang cari kamu. Anda sedang mencari saya? Kamu Beijing. Saya manajer Lin. Dulu saya pernah menelepon kamu. Saya datang atas rekomendasi teman lama. Manager Lin, saya pernah dengar tentang Anda di konferensi. Anda pernah jadi saksi untuk Wang Qin. Yang terjadi hari itu jangan dibahas lagi. Saya bukan datang jadi juru bicara Wang Qin. Saya kesini untuk hal lain. Bisa kita bicara sebentar secara pribadi? Silakan bicara. Perkenalkan diri lagi. Saya kepala Departemen Klien Premium Changsheng Plaza. Sekarang saya jalankan konsultan investasi sendiri. Beberapa klien saya adalah saingan grup Bai. Mereka sangat tertarik sama kamu. Tertarik? Saya? Apa yang menarik dari saya? Bai, jangan merendahkan diri. Meski kamu diusir sama kakakmu, kamu tetap satu-satunya keturunan keluarga Biu. Kamu tahu struktur internal dan cara kerja grup Bai, serta gaya kerja kakakmu. Hal-hal ini, orang lain bayar berapapun nggak dapat. Kakak saya dulu juga hati-hati, supaya nggak ada orang yang cari info dari dalam. Tapi, itu nggak ada hubungannya sama aku.
Kalau kamu mau aku lakukan itu, kamu salah orang. Sekarang aku cuma kerja di proyek, cari nafkah, gak ada hubungannya sama Baik Group. Yang Master Bai, sebenarnya aku bukan datang buat cari info. Wang Qin belakangan ini terus cari investasi buat bikin masalah. Sekarang dia dipakai Old Zhao, selalu nyerang kakakmu. Dia juga mau buka lagi gosip yang dulu belum sempat dipakai, mau besar-besaran. Aku takut dia tahu aku di sini, dia ganggu aku lagi. Makanya aku datang ke kamu, mau kasih peringatan. Dia tanya-tanya ke orang di mana kamu kerja di proyek. Mending kamu pindah tempat. Aku tahu masalah kakakmu, tapi aku nggak bisa bantu. Dulu aku nggak bilang, soalnya aku juga ada masalah sendiri. Aku nggak ikut Wang Qin dan gengnya. Aku nggak bakal sembunyi sana-sini kayak sekarang. Aku datang ke kamu, nggak ada maksud lain. Cuma aku merasa kamu memang harus tahu soal ini. 是啊，tahu. Yang Master, bye. Kamu nggak mau pindah tempat? Nggak pindah. Kalau dia berani datang, aku tungguin dia. Kamu cari siapa? Gedung ini nggak boleh sembarangan masuk. Tante, saya cari Beijing. Dia tinggal di lantai 3 kan? Saya pacarnya. Pakak? Xiaobai udah tinggal di sini hampir setengah tahun. Nggak pernah ada cewek yang datang cari dia. Pacar dari mana kamu? Sudah, pergi. Jangan ribut di sini. Tante, kami sebelumnya bertengkar. Dia pindah ke sini karena ngambek. Hari ini saya datang khusus untuk baikan sama dia. Izinkan saya naik, cuma 10 menit. Saya bilang, jangan pakai trik kayak gini sama saya. Xiaobai udah tinggal di sini 6 bulan. Nggak pernah bikin masalah. Bayar sewa 4 bulan, nggak pernah nunggak sehari pun. Kamu datang tengah malam loh pintu. Pakaiannya kayak setan aja. Kamu kayaknya bukan orang baik. Kalau enggak, biarin dia turun sendiri jemput kamu. Atau kamu pergi sekarang. Kalau masih nggak pergi, saya panggil orang. Nomor yang Anda hubungi sedang dalam panggilan. Beijing, aku tahu kamu di atas. Turunlah. Aku mau bicara sama kamu. Kamu dengar nggak? Aku datang cari kamu. Ini kesempatan. Kamu pikir kamu hebat banget? Gaji 1.000 sebulan. Merasa berhasil ya? Dengar ya. Sekarang aku kerja sama Jiaoji. Uang di tangan banyak. Kalau kamu mau turun dan ngobrol baik-baik, mungkin aku bisa bagi sedikit ke kamu. Baik, Beijing. Kamu galak. Tunggu saja. Nanti setelah aku hancurkan kakakmu, lihat, apakah kamu masih bisa setenang ini? Apaan sih? Baiklah, malam ini Wang Qin pergi cari Bai Shaoye. Ribut di bawah apartemen sewa. Ditahan ibu pemilik di luar pintu. Bai Shaoye nggak turun ketemu dia. Wang Qin teriak di bawah hampir 10 menit. Akhirnya dia pergi dengan marah. Pas pergi, bilang sesuatu kayak, nanti setelah aku hancurkan kakakmu. Beijing nggak ketemu dia. Tidak. Jendela juga nggak dibuka. Cuma lempar botol air kosong ke bawah. Botol air kosong. Mungkin apa yang ada di tangan langsung dilempar. Selain itu kita juga temukan satu hal. Manajer Lin pernah cari Bai Shaoye di proyek. Manajer Lin bukan jadi juru bicara untuk Wang Qin. Juga bukan mau cari info. Dia cuma mau ingatkan Bai Shaoye. Wang Qin lagi cari alamat tinggalnya. Suruh dia pindah. Apa kata Beijing? Beijing. Bai bilang, tidak. Dia menunggu dia datang. Dia sudah berubah. Bukti kasus Lao Zhao sudah hampir lengkap. Besok pagi, rapikan semua dokumennya. Siapkan laporan-pelaporan atas tuduhan penipuan finansial dan manipulasi pasar. Juga, buat daftar alamat kasino bawah tanah Lao Zhao, lampirkan di akhir dokumen. Setidaknya ada 3 tempat dari daftar itu yang masih beroperasi. Pastikan anak buah kita hati-hati saat ke sana. Mengerti. Pak Bai, bagaimana dengan Wang Qin? Wang Qin, tidak perlu kita turun tangan. Lao Zhao rugi lebih dari 10 juta kali ini. Wang Qin belum bayar. Lao Zhao nanti menuntut. Begitu kasus Lao Zhao terbongkar, Wang Qin kehilangan sandaran. Penipuan finansial plus bisnis ilegal. Kalau dia masuk, hukumannya tidak akan lebih ringan dari Lao Zhao. Lakukan sesuai instruksiku. Mulai sekarang, Ya,
Pak Bai, dua kabar. Pertama, kasus Pak Zhao pagi ini resmi disidik. Penipuan finansial, manipulasi pasar saham, membuka kasino, dan pinjaman ilegal. 4 tuduhan. Kemungkinan terbukti. Beberapa kasino bawah tanah, atas namanya juga sudah disegel. Wang Jin, tersangka kasus ini, kemarin sore ditahan di stasiun kereta. Waktu itu dia mau kabur, polisi menemukan 3 KTP palsu di tasnya. Kabar kedua, Tuan Bai berhenti kerja di proyek kemarin. Dia tidak berhenti kerja. Dia kerja di proyek hampir setengah tahun. Kumpul modal, sewa toko kecil di timur kota. Luasnya sekitar 20 meter. Sewa murah, dekat tempat kosnya. Dia mau buka warung mie kecil, namanya juga sudah ada. 1 mangkok mie. Iya, Manur bilang, akhir-akhir ini Tuan Bai belajar bikin mie dari koki kantin. Setiap habis kerja, dia bantu di dapur adon mie dan masak kuah. Latihan 2 bulan, dia bilang mau buka warung mie, murah, dan mengenyangkan. 1 mangkok bisa bikin kenyang. Karena dia ingat, saat paling miskin dulu, yang paling dia ingin cuma semangkuk mie panas. kapan warung mie buka? Minggu depan, Rabu depan. Xiaobai, mie-nya enak juga. Jauh lebih baik daripada waktu pertama latihan di kantin. Hei, makan pelan-pelan. Jangan sampai kepanasan. Aku serius loh. Warung mie kamu di sini. Nanti kita selesai kerja ada tempat makan. Murah, porsinya banyak. 100 kali lebih baik dari kantin proyek. Dulu waktu aku paling lapar, aku cuma ingin makan semangkuk mie panas. Aku punya warung ini. Aku mau orang yang sama sepertiku juga bisa makan. Kenyang cuma modal belasan ribu. Direktur VAE, warung mie sudah buka seminggu. Ini titipan Tuan Muda Bai untuk Anda. Gimana usaha di tokonya? Cukup bagus, teman proyek semua datang dukung. Porsinya banyak, harga terjangkau. Mulai banyak pelanggan tetap. Dia bikin mie sendirian. Sajian mie, urus uang. Setiap hari kerja. Dari jam 6 pagi sampai 10 malam. Capek banget. Tuan Bai, masih ada satu hal lagi. Tuan Muda Bai kemarin sempat pergi ke makam. Dia berlutut di makam orang tua Anda. Hampir 2 jam. Orang kita tak berani mendekat. Dari jauh terlihat dia seperti terus bicara pada nisan. Sebelum pergi, dia membagi seikat bunga jadi 2. Satu bagian di nisan orang tuanya. Satu lagi di tanah kosong sampingnya. Satpam bilang tanah kosong itu di samping makam leluhur keluarga Bai disiapkan untuk keluarga sendiri. Nantinya itu untuk Anda. Dia letakkan bunga, membungkuk 3 kali. Pergi. Di bunga itu diselipkan secari kertas. Hanya tertulis 3 kata. Maafkan aku. Kakak, selamat ulang tahun. Beijing 8 tahun. Ibu, dia sudah dewasa sekarang. Sekarang, vonis dijatuhkan. Terdakwa Zhao bersalah manipulasi pasar saham, bisnis ilegal, membuka kasino, dan penipuan. Hukuman penjara 12 tahun, pencabutan hak politik 3 tahun. Harta pribadi disita. Terdakwa Wang Chuihua alias Wang Qin melakukan penipuan dan bisnis ilegal. Jumlah besar, kasus serius, dihukum penjara 5 tahun. Didenda 200.000 yuan. Mei, ingat, 5 tahun lagi aku keluar. Aku cari kamu. Kamu pikir menang? Adikku tak mau kamu sendirian jagain uangmu. Tua sepi, kamu pembunuh. Semoga kamu dapat karma buruk. Jom! Mei,
Kamu pasti akan kena balasannya. Direktur Bei, kata-kata yang Wang Qin teriak di pengadilan tadi, nggak usah dibahas. 5 tahun. Cukup buat dia belajar banyak hal yang penting dan berguna. Juga cukup buat aku melupakan. Bye-bye. Mau kemana setelah ini? Kembali ke kantor, masih ada 2 rapat sore ini. Buatkan saya semangkuk mie. Oke. Siap. Bos, dengar-dengar kasus besar di kota hari ini sudah diputus. Jauh tua dan penipu perempuan. Beritanya sudah keluar di media. Hukumannya berapa? Jauh tua dapat 12 tahun, cewek itu 5 tahun. Pantasan. Nipu banyak orang. Oke, ngerti. Sudah datang. Semangkuk mie sapi. Sedikit saja cabainya. Siap. Kak, mie ini aku buat sendiri, mie sapi tanpa cabai. Aku ingat, perutmu kurang kuat. Masuk aja. Agak Kasen. Next time, kurangi garamnya. Gimana bisnis warung mie? Cukup oke? Bisa dapat 7-8 juta sebulan. Sudah lumayan nabung. Ini hasil bulan ini. Nggak perlu setiap bulan dikirim. Toko butuh modal berputar. Harus. Ini utang aku ke kamu. 14 tahun. Semua akan aku bayar. Kamu terakhir kali pergi ke pemakaman ya? Aku ke sana untuk menemui ayah dan ibu. Aku bilang banyak hal ke mereka. Ku ceritakan kesalahan masa lalu, juga rencana masa depan. Kak, waktu ayah dan ibu pergi, kamu berumur 19, aku 8. Aku selalu merasa wajar kalau kamu menanggung semuanya untukku. Soalnya, aku masih kecil dan kamu kakak. Kamu kan janji sama ayah dan ibu, hidup sendiri di luar lebih dari setahun, cari uang dan masak sendiri. Baru sadar, dulu kamu sendirian jalani bayi grup, urus adik bandel kayak aku. Pasti berat banget. Aku bukan mau minta pulang. Aku tahu beberapa jalan kalau sudah salah, ya nggak bisa balik. Tidak, bisa kembali. Sekarang aku cuma mau fokus, urus kedai sendiri. Nunggu uangku cukup dulu, nanti setelah semua utang lunas, aku mulai dari awal lagi. Nanti nggak bakal bikin kamu malu lagi. Dulu waktu kecil kamu paling suka makan delima. Masih ingat nggak? Tahun kedua setelah ayah dan ibu pergi, musim panas itu, pohon delima di halaman berbuah banyak banget. Waktu itu kamu baru 10 tahun. Aku pulang lihat buah delima, udah matang banget. Hampir jatuh semua. Aku langsung gendong kamu. Biar kamu bisa petik satu-satu. Kamu ketawa kayak bego. Petik sampai 1 keranjang penuh, kupasin buat kamu makan, kamu masih ketawa. Air delima netes kemana-mana. Bajumu sampai penuh noda. Akhirnya aku tebang pohon delimanya. Setelah kamu besar, semuanya kamu anggap wajar. Menurutku, hati bersyukur itu nggak akan kembali lagi. Tapi, waktu kamu pulang balikin uang ke aku, tiap rupiahnya hasil kerja kerasmu sendiri. Aku mikir lama banget, rasa syukur di hati, nggak tumbuh di tanah, tapi di tangan, dari luka yang pernah kamu alami. Kapan punya itu? Sama kayak, dulu aku di bisnis, tulangku remuk, lalu bisa bangkit lagi. Kuncinya, itu bisnis mie kecil gak bakal gede. Uangmu sekarang nabung sampai pensiun pun gak lunas. Beberapa hari lagi datang ke grup, mulai kerja dari bawah di bagian pemasaran, belajar bisnis. Warung mie kamu biar 2 orang jagain. Tiap bulan bayar cicil ke aku. Kalau sudah lunas utangku, akan aku kasih tahu langkah berikutnya. Sekarang kamu gak utang siapa-siapa. Gak ada yang nindas kamu. Kakakmu juga gak boleh. Kamu harus belajar ambil keputusan sendiri, tanggung jawab sama uangmu sendiri.